Halo semua, kembali lagi di channel Wayan Putra Garden. Ya, kita mau berangkat ke Denpasar. Ya teman-teman, di Denpasar saya selain servis HP, kalau pasar raya kita juga jualan buah di pinggir jalan ya. Itu ibu saya yang jualan. Nah kali ini kita akan ke Denpasar membawa jeruk sedikit dengan memakai mobil pinjaman. Halo semua, kembali lagi di channel Bian Tutorial, sahabat YouTuber pemula. Ya teman-teman, ini adalah beberapa customer yang servis HP di kita ya, dan mereka adalah tentunya dari luar ya, alias bule, dan banyak dari antara bule tersebut menjadi konten kreator ya. Padahal kan iklan di Indonesia itu sangat murah ya. Kenapa bule-bule senang menjadi konten kreator di Indonesia? Jawabannya kadang-kadang sangat lucu, dan juga ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman ya. Katanya di Indonesia menjadi YouTuber itu sangat mudah. Ya teman-teman, kita jawab sambil servis HP ya. Ini kebetulan ada customer yang HP-nya jatuh terus mati. Ya kita tes pertama ya, colokan charger ya. Ya ini ada logo yang hidup mati, gampang ya, itu udah pasti baterai ya. Sambil kita servis HP, kita sambil jelaskan ya, apa yang menyebabkan katanya di Indonesia itu sangat mudah menjadi konten kreator. Ya, itu jawaban dari beberapa yang sempat saya tanyakan ya. Ini jawaban sih belum mencakup semua ya. Jadi saya sempat menanyakan dari minggu yang lalu ya, karena mereka senang sekali menjadi konten kreator di Indonesia. Seperti yang diketahui itu harga iklan di Indonesia itu parah teman-teman. Makanya kalau saya ada bule yang servis HP, saya senang-senang aja. Saya suruh subscribe ya. Saya pinjam HP-nya, saya tonton 3 video ya, supaya nanti di beranda mereka nanti akan terus muncul ya. Otomatis kalau mereka nanti pulang ke negaranya muncul lagi, meskipun ditonton semenit 2 menit, itu iklan, harga iklannya jauh lebih banyak. Iya bener, walaupun penontonnya sedikit, tentu dengan CPM yang ya 15 kali Indonesia ya. Bayangkan ya, seperti Australia atau Amerika ya, penghasilan penonton sedikit, gaji bulanan pasti tembus ya. Itu sudah saya pakai trik itu dari 2 tahun ya, 2 tahun lebih, hampir 3 tahun ya. Nah, saya sempat menanyakan kepada salah satu kreator, mungkin ya ada sekitar 3 orang. Saya tanyakan alasannya kenapa menjadi konten kreator di Indonesia. Ya jawabannya, katanya di Indonesia penduduknya banyak. Ya benar ya, penduduk di Indonesia kan 280 juta ya. Yang jadi penonton YouTube itu katanya sekitar 127 juta ya. Bayangkan, 127 juta penonton di Indonesia. Indonesia menempati urutan ketiga penonton terbanyak di dunia di YouTube ya. Yang pertama India, yang kedua Amerika, yang ketiga Indonesia. Karena Cina nggak ada YouTube ya. Jadi orang Cina kalau nonton YouTube mereka ya pakai aplikasi yang lain katanya. Karena di negara mereka itu YouTube dilarang di Cina ya. Jadi dengan banyaknya penduduk di Indonesia, otomatis walaupun harga iklan murah, ya murah kali banyak kan jadi banyak, intinya seperti itu ya. Makanya nggak heran ya sampai ada seperti Atta Halilintar yang subscribernya 30 juta, atau Ria Ricis ya. Ya itu dah karena penduduk di Indonesia banyak. Jadi kalau harga iklan murah pun kalau dikali banyak, tentu hasilnya akan banyak. Nah salah satu alasan yang pertama seperti itu. Alasan yang kedua ya makin lucu ya. Alasan yang kedua, mereka katanya di Indonesia itu mudah memancing komentar. Ya, teman-teman harus tahu ya, untuk performa channel itu juga ada pengaruhnya dari komentar yang asli ya. Jadi bukan komentar spam maksudnya. Komentar spam itu ya komentar yang berlebihan ya, itu tidak tercatat. Jadi kalau ada satu orang yang komentar 10 dalam satu video, itu yang tetap yang dihitung satu ya. Jadi ada mungkin satu channel dikomentari 2000 komentar ya, padahal itu satu orang bisa saling balas bisa 30. Atau intinya dihitung satu komentar saja. Jadi di Indonesia itu gampang katanya memancing orang untuk berkomentar, sehingga mudah membuat sebuah channel yang cepat berkembang gitu. Nah alasan yang ketiga ya lucu sekali ya. Katanya di Indonesia kalau membuat konten tuh nggak perlu bagus, dan orang Indonesia itu jujur ya gampang dibohongi dengan konten-konten yang nggak masuk akal. Itu jawaban ketiga itu ya, merasa agak tersindir kita, seperti agak ya mau gimana lagi ya, kita agak bego gitu. Jadi banyak konten yang mendidik di Indonesia itu tidak laku. Sedangkan konten yang hoak, yang judulnya ya yang nggak bener ya, kayak dulu ya,
sempat itu konten perjudian, tapi yang penjudi itu berkata sopan dan halus itu dipuja-puja, sehingga orang akan ikut menjadi penjudi ya. Ya udah tahulah kasus. Jadi seperti itu ya. Jadi orang Indonesia itu mudah dibohongi katanya. Gila nggak itu ya? Ya itu udah jawaban yang jujurnya seperti itu. Jadi seperti itulah alasan bule-bule itu suka menjadi konten kreator di Indonesia ya. Katanya sangat mudah sekali, kita tidak memerlukan sebenarnya tidak memerlukan skill yang sangat bagus sekali atau konten yang berpendidikan atau yang bermanfaat sekali itu, malah tidak terlalu bisa meledak katanya. Yang penting kita buat konten yang lucu-lucu, yang sensasi atau yang membuat huru-hara. Nah, itu yang ngetrend di Indonesia. Jadi ya mungkin teman-teman bisa jadi masukan ya, kenapa bule-bule menjadi konten kreator di Indonesia itu banyak sekali ya. Itulah jawabannya. Itu belum semua saya tanyakan, dan jawaban lain mungkin ada. Ini saya tanyakan kan karena ya cuman ke beberapa orang saja ya, dan alasan mereka itu sama. Penduduk Indonesia yang banyak, orang Indonesia mudah berkomentar, dan itu lagi orang Indonesia ya gampang dibohongi seperti itu ya. Aduh ya, jawaban ini mungkin agak membuat gimana gitu ya. Ya tapi seperti itulah, makanya bule senang menjadi konten kreator di Indonesia. Ya, buat teman-teman yang ingin melakukan gotong royong 131, 232 atau 333 atau support sub 131, atau yang belum paham dengan trik upload video, bisa kunjungi Facebook Belian Tutorial. Ya, selanjutnya ikuti fanpage ini supaya ada notifikasi nanti ya kalau ada video baru. Setelah itu teman-teman bisa komentar atau balas komentar yang sudah ada. Ya, jadi di komentar ini juga bisa bertanya kepada teman-teman yang sudah paham di sini ya. Jadi sangat mudah. Kalau teman-teman ikut di grup Facebook lain takutnya akan dibully ya. Karena trik ini mungkin dibilang agak ribet, tapi percayalah, dengan memakai trik seperti ini teman-teman bisa memancing penonton alami yang tepat. Di Facebook ini juga teman-teman tidak boleh memakai akun Facebook palsu. Harus memakai akun Facebook asli ya. Dan di sini tidak ada jual beli jam tayang, tidak ada jual beli subscriber, tidak ada jual beli akun. Jadi tujuannya membangun channel dengan cara alami ya. Jadi dengan cara seperti ini juga supaya tidak ada penipuan ya, karena jual beli akun, jual beli jam tayang, jual beli subscriber itu sering terjadi penipuan ya. Jadi tujuannya supaya Anda tidak jadi korban. Nah, kalau ada yang kurang jelas, teman-teman bisa tulis komentar di TikTok Belian Tutorial tentunya. Karena di Messenger dan di DM Instagram itu masih banyak ya. Dan juga dari 2 bulan yang lalu saya selalu buka Messenger dan DM, jadi saya agak bosan ya melihat Instagram sama DM. Jadi di TikTok nanti saya akan balas kalau pas saya sudah selesai servis HP ya, karena pekerjaan utama saya tetap masih di servis HP. YouTube ya buat sambilan tapi tetap juga menghasilkan ya. Nah, kira-kira seperti itu videonya teman-teman. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.